Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solihin Solihat. Hari ini Ustazah Anis akan bercerita tentang kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Seperti kalian ketahui, kita sudah masuk bulan Agustus dan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selamat datang di Jogja. Ini adalah rombongan pasukan karnaval dari kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kota kelahiran dari Sang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada era kerajaan. Jadi sebelum era modern, ya. Pangeran Diponegoro terlahir pada tahun 1785 dan beliau adalah salah seorang anak dari Raja Yogyakarta yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Hamengkubuwono III. Sebenarnya Pangeran Diponegoro bisa saja menjadi raja, tetapi beliau menolak permintaan itu karena walaupun dia sebagai anak sulung dari seorang raja, beliau bukanlah anak dari istri atau ratu pada kerajaan tersebut, pada kerajaan Keraton Yogyakarta. Jadi Pangeran Diponegoro ini lahir dari istri yang lain, dari ibu yang lain. Nah, disinilah akhirnya Pangeran Diponegoro menjadi seorang bangsawan yang sangat terkenal dengan keilmuan dan kesederhanaannya dan tinggal di sebuah daerah dinamakan Tegalrejo di Yogyakarta. Masa kecil Pangeran Diponegoro itu sangat indah ya, karena beliau berada pada asuhan langsung neneknya, Nyai Arum Tegalsari. Nyai Arum Tegalsari adalah keturunan ulama. Beliau adalah istri dari Hamengkubuwono I yang langsung mendidik Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pangeran atau anak dari seorang raja yang hidup dengan fasilitas kemewahan kerajaan ya. Jadi hidupnya sangat mewah ya. Namun meskipun begitu beliau terkenal sebagai orang yang santun dan sangat berteman dengan kaum santri dan juga rakyat jelata. Kalau zaman itu tidak biasa bangsawan itu bersama-sama duduk dengan kalangan kaum santri atau orang-orang yang alim dan juga rakyat jelata. Tapi Pangeran Diponegoro ini berbeda. Beliau ini memiliki sifat yang rendah hati, luar biasa ya. Meskipun kaya, beliau tidak sombong. Beliau juga terkenal sebagai pangeran yang rajin beribadah dan menghindari pesta pora yang berfoya-foya. Nah, kisah yang terkenal tentang Pangeran Diponegoro adalah kisah Perang Jawa. Inilah perang terpanjang yang pernah terjadi di negara kita selama masa perjuangan melawan penjajah Belanda. Biasanya perang terjadi hanya pada saat-saat tertentu atau pada hari-hari yang pendek masanya. Namun Perang Jawa yang dikomandani oleh Pangeran Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun. Perang ini disebut perang yang sangat sengit ya. Sengit itu sangat rumit, perang yang tidak mudah untuk selesai karena berlangsung dengan cara bergerilya. Jadi gerilya adalah satu strategi perang diam-diam. Jadi tidak perang terbuka berhadapan-hadapan di dalam satu wilayah begitu. Tapi ini perang yang sembunyi-sembunyi. Jadi Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya, beserta pejuang-pejuang yang lain itu bersembunyi di hutan-hutan untuk kemudian menyergap dan menyerang Belanda di seluruh tanah Jawa. Mengapa perang ini terjadi? Perang terjadi karena pada saat itu masyarakat berada pada kesengsaraan. Mereka itu dituntut untuk membayar pajak berlebihan oleh Patih Danurejo, yang mana Patih itu adalah orang Jawa tetapi dia berkhianat dan memihak kepada Belanda. Dan orang-orang ini suka sekali menyengsarakan rakyat. Rakyat disuruh membayar pajak berlebihan sehingga hidupnya miskin, sakit dan sulit untuk menjalani kehidupan, tidak sejahtera. Mengapa perang Jawa disebut perang yang sengit atau perang yang besar ya? Karena pada saat itu Belanda
mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membiayai perang ini, karena mereka harus membangun banyak benteng di banyak hutan-hutan untuk bisa menyergap pasukannya Pangeran Diponegoro. Mereka sampai meminjam ke bank-bank di zaman itu ya sebanyak ratusan juta dolar kalau zaman sekarang ya untuk membiayai perang ini. Jadi negara Belanda merasakan kerugian yang sangat besar akibat perang yang begitu sengit, yang gigih sekali dilakukan oleh Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya. Belanda seringkali mengajukan permintaan damai dengan Pangeran Diponegoro, namun selalu ditolak karena Pangeran Diponegoro tahu Belanda itu penjajah ya maksudnya. Mereka selalu mempunyai jiwa yang khianat atau munafik. Jadi Pangeran Diponegoro itu sulit sekali untuk dibujuk menghentikan perang, karena memang masyarakat harus memperjuangkan kemerdekaannya. Rakyat Indonesia harus berkuasa di negerinya sendiri. Begitulah pemikiran Pangeran Diponegoro. Pada saat itu, rakyat Indonesia tidak dapat menikmati kebaikan alam atau kekayaan alam yang diberikan Allah kepada rakyat Indonesia. Yang menikmati justru orang-orang penjajah dari Belanda yang membawa hasil bumi dari Indonesia ke negeri sana, ke negeri Belanda, bahkan ingin menguasai negeri kita. Saking gigihnya Pangeran Diponegoro dalam berjuang ya, dan akhirnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengakhiri perang ini, kelak ya singkat cerita, perang inilah yang memicu perjuangan modern kemerdekaan negara Indonesia. Meskipun pada akhirnya Pangeran Diponegoro itu dikhianati, bahwa akan ada perjanjian damai, namun ketika dalam perjanjian itu ternyata beliau dikhianati ya, ditangkap paksa, pasukannya dilucuti senjatanya. Namun perjuangan beliau sebenarnya menjadi salah satu penyebab kemerdekaan Indonesia. Akibat dari peperangan ini, kemudian timbullah kebijakan tanam paksa pada zaman itu sampai ratusan tahun kemudian. Tanam paksa ini menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun dari tanam paksa ini lahirlah orang-orang yang kritis ya. Kritis itu suka berpikir bahwa kenapa kita mau dijajah. Akhirnya banyak orang-orang Indonesia yang sadar bahwa kita tidak boleh dijajah lagi, kita harus sekolah. Orang-orang Jawa, orang-orang pribumi harus sekolah ya. Nah, setelah mereka mengenyam pendidikan, lama-kelamaan orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia menjadi sadar bahwa dirinya harus merdeka, dan lama-kelamaan timbullah orang-orang yang pintar ini, orang-orang yang teredukasi atau terdidik ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara yang modern. Nah, cara-cara modern inilah yang kelak akan memicu terjadinya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sini Ustazah ingin katakan bahwa perjuangan Pangeran Diponegoro dalam meraih kemerdekaan ini sangat kuat. Maka kita sebagai generasi zaman sekarang harus gigih berjuang sebagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau kita sekarang sudah merdeka, maka perjuangan kita adalah dengan semangat dan rajin menuntut ilmu sehingga kita menjadi orang yang pintar. Ingat kata-kata Ustazah, kenapa kita harus belajar? Karena kita harus menjadi orang yang pintar. Orang pintar itu yang pertama tidak mudah tersesat, yang kedua tidak mudah dibodohi, yang ketiga dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kenapa kita harus berilmu? Kita harus menjaga bumi Indonesia yang disediakan Allah untuk kita dengan cara menjadi orang pintar. Karena kalau kita menjadi orang pintar, tidak akan ada lagi bangsa yang berani menjajah bangsa kita. Kita sebagai orang Indonesia harus berkuasa di negeri sendiri. Siap ya, insya Allah kita harus berjuang untuk masa depan kita, orang tua kita, bangsa, negara, dan agama kita. Siap ya salihin salihat? Assalamualaikum.